Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Jigasari dari Program Studi Administrasi Niaga dengan NIM 12222310002, mahasiswa FISIP Bekasi, semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Samin Saputra, SE, MM, dan Ibu Hani Ari Rachmani, SPD, MPD. 7 materi yang dibahas. 1. Definisi dan komponen sistem ekonomi Indonesia. Kedua, landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia. Ketiga, sejarah dan perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Keempat, bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. 5. Tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 6. Perubahan struktur ekonomi dari masa ke masa. 7. Perencanaan pembangunan ekonomi di masa setelah reformasi. Materi yang pertama yaitu definisi dan komponen sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi merujuk pada susunan, aturan, dan mekanisme yang mengatur produksi, alokasi, distribusi, dan konsumsi sumber daya ekonomi dalam suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan interaksi antar berbagai agen ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan, serta peraturan dan kebijakan yang mengatur hubungan di antara mereka. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama, produksi. Sistem ekonomi menentukan cara dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Kedua, alokasi. Ini melibatkan penentuan bagaimana sumber daya yang terbatas, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, dialokasikan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga, distribusi. Sistem ekonomi juga menentukan cara dan pola distribusi pendapatan dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, peranan pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki peranan yang kunci dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi negara ini. Pemerintah terlibat dalam regulasi, pengaturan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Peranan pemerintah meliputi pengembangan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik, serta kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas mata uang. Pemerintah juga terlibat dalam pengaturan pasar untuk mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat, serta memberikan insentif dan dukungan bagi sektor-sektor ekonomi strategis. Materi kedua yaitu landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia. Filosofi sistem ekonomi Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam mengelola ekonomi negara ini. Pemahaman terhadap landasan filosofi ini penting dalam memahami tujuan dan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kerakyatan, dan kesejahteraan menjadi landasan filosofi dalam sistem ekonomi Indonesia. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang menggambarkan keberagaman dalam persatuan. Dalam konteks sistem ekonomi, filosofi ini mengajarkan pentingnya menghargai dan memanfaatkan keberagaman ekonomi, budaya, dan sumber daya yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia mengakui dan mempromosikan keberagaman sektor ekonomi, industri, dan potensi daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi kerakyatan adalah landasan filosofi dalam sistem ekonomi Indonesia yang menekankan
peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan partisipasi dalam hasil pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengambilkan keputusan ekonomi melalui mekanisme seperti musyawarah, perwakilan, dan kooperasi. Prinsip ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, inklusif finansial, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Materi yang ketiga, sejarah dan perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya. Pemahaman terhadap sejarah dan perkembangan ini penting dalam memahami kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Yang pertama, ada zaman kolonial. Pada zaman kolonial, Indonesia merupakan wilayah jajahan yang mengalami eksploitasi sumber daya alam oleh negara-negara kolonial. Sistem ekonomi diatur untuk memenuhi kepentingan penjajah dengan fokus pada ekspor sumber daya alam seperti rempah-rempah, karet, dan biji tambang. Penduduk pribumi dipekerjakan sebagai buruh tanah atau pekerja pertanian, sedangkan sektor industri dan perdagangan dikuasai oleh penjajah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara pihak penjajah dan penduduk pribumi. Yang kedua, zaman kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengambil alih pengelolaan ekonomi nasional dari pihak kolonial. Pemerintahan melakukan nasionalisasi terhadap sektor-sektor strategi seperti perkebunan, pertambangan, dan perbankan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing. Pada periode ini diperkenalkan juga kebijakan ekonomi yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program redistribusi tanah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Yang ketiga, zaman Orde Lama. Pada era Orde Lama, pemerintah mengadopsi model ekonomi berbasis industri dan pertanian sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian nasional. Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi, diperkenalkan kebijakan ekonomi terencana yang melibatkan peran aktif pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan sektor ekonomi. Di sektor industri diberikan inisiatif dan subsidi kepada sektor-sektor strategis, sedangkan di sektor pertanian dilakukan program modernisasi dan perkembangan infrastruktur. Yang keempat, zaman Orde Baru. Pada era Orde Baru, pemerintah mengadopsi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi dan investasi asing. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan pembukaan pasar, menarik investasi besar-besaran dari perusahaan asing. Kebijakan ini mengarah pada pertumbuhan sektor industri yang pesat, namun juga menimbulkan pertimbangan ekonomi antara kota dan pedesaan, serta berbagai kontroversi terkait pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, yaitu zaman reformasi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi ekonomi yang mengarah pada kebijakan liberalisasi dan peningkatan peran sektor swasta. Pemerintah membuka ruang yang lebih besar bagi perusahaan swasta dan investasi asing, serta mengurangi intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki iklim investasi Indonesia. Yang keenam, yaitu masa kini. Di era saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan revolusi industri 4.0. Pemerintah berupaya untuk menghadapi tantangan ini dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan inovatif. Beberapa upaya dilakukan antara lain meningkatkan investasi infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Materi keempat, bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia melibatkan berbagai unsur dan tata kerja saling berinteraksi. Pemahaman terhadap bangunan dan tata kerja ini penting dalam memahami bagaimana ekonomi di Indonesia beroperasi. Bangunan sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada prinsip ekonomi Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi. Bangunan sistem ekonomi Indonesia melibatkan 3 sektor utama. Yang pertama, sektor publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan ekonomi, mengatur pasar, memberikan fasilitas dan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Yang kedua, sektor swasta melibatkan perusahaan dan usaha swasta yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi. Sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sektor rumah tangga melibatkan masyarakat sebagai konsumen, pekerja, dan produsen rumahan. Sektor rumah tangga melibat dalam aktivitas ekonomi seperti konsumsi, tabungan, investasi, dan penyediaan tenaga kerja. Selanjutnya, tata kerja sistem ekonomi Indonesia mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi. Yang pertama, produksi, melibatkan proses pembuatan barang dan jasa. Pelaku ekonomi baik dari sektor publik maupun swasta berperan dalam produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja untuk menciptakan output ekonomi. Yang kedua, distribusi, melibatkan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi dilakukan melalui saluran distribusi yang melibatkan perusahaan distribusi, grosir, retail, dan jaringan distribusi lainnya. Yang ketiga, konsumsi, melibatkan pembelian dan penggunaan barang dan jasa oleh konsumen. Konsumsi merupakan salah satu motor penggerak ekonomi dan perilaku konsumen memiliki dampak terhadap pemerintahan, pasar, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, pengaturan pasar, melibatkan mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam mengatur dan menjaga keadilan pasar. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur persaingan, mengendalikan harga, mengawasi kualitas produk, dan melindungi konsumen. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan sistem ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, dan kebijakan sektor spesifik. Tujuan kebijakan ekonomi Indonesia meliputi 1. Pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi termasuk menjaga inflasi, stabilitas mata uang, dan stabilitas sektor keuangan. Yang ketiga, pemerataan ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Yang keempat, keadilan sosial, mendorong adanya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan serta melindungi hak-hak konsumen. Materi yang kelima, tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara kesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. 5 tahapan ekonomi pertumbuhan menurut Walt W. Presto. Yang pertama, tahapan masyarakat tradisional, The Traditional Society. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, adat istiadat. Yang kedua, tahapan masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas, The Progression for the of.
Tahapan ini merupakan tahapan transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tahapan lepas landas, the take off. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlibat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Contohnya, resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. Yang keempat, tahapan menuju kedewasaan, minority. Tahapan kedewasaan adalah tahapan di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. 5. Tahapan tingkat konsumsi tinggi, high mass consumption. Masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi, kesejahteraan. Teori Lewis, salah satu model transformasi struktural yang cukup terkenal terutama dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja adalah yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis pada tahun 1950-an. Lewis membagi perekonomian ke dalam dua sektor, yakni satu, sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. 2. Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadikan tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Teori Hildebrand. Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar menukarnya, yaitu 1. Masa tukar menukar secara barter. Kedua, masa tukar menukar dengan uang. Yang ketiga, masa tukar menukar dengan kredit. Materi yang keenam, perubahan struktur ekonomi dari masa ke masa. Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau peningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga akan mempengaruhi pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Pembangunan ekonomi jangka panjang merupakan struktur ekonomi dari pertanian menuju industri, sektor non-primer, terutama industri manufaktur dengan increasing return to scale. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan per kapita. Semakin cepat perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural merupakan serangkaian perubahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam agregat demand, perdagangan LN dan aggregate supply untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor perubahan struktur ekonomi. Ada beberapa faktor menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain: pertama, produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. Kedua, adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Yang ketiga, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkannya. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor dan komoditi unggulan. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. Selanjutnya, macam-macam perubahan struktur ekonomi. 1. Struktur agraris adalah struktur ekonomi dinominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencarian sebagian terbesar penduduknya. Kedua, industri, di mana struktur ekonomi dinominasi oleh sektor industri, sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang ditinggal disumbangkan oleh sektor industri. Materi ketujuh, perencanaan pembangunan ekonomi di masa setelah reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Misal, penanggulangan krisis
ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah. Kebijakan lainnya yakni ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta obat-obatan dengan harga terjangkau. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah berikut: menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi, menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian, mengkuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta, membentuk lembaga dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Berbagai upaya penyelesaian krisis keuangan dan perbaikan ekonomi berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 6.700 per dolar Amerika pada Juni 1999. Namun rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa kepemimpinan Habibie. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan, kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Yang ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan tingginya suku bunga deposito. Berikut beberapa upaya peningkatan perkembangan ekonomi di Indonesia kala itu. Yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116.3 triliun. Ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara BUMN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan antara lain: 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). 2. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT). 3. Pengurangan utang luar negeri. Yang kelima, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo bisa dibilang melaju kencang di tengah ancaman resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi domestik masih di atas 5%. Pada kuartal 1 2022, ekonomi mampu tumbuh 5,01%, dan kemudian kuartal kedua naik lagi menjadi 5,44%, dan pada kuartal 3 tumbuh impresif 5,72%. Laju ekonomi kuartal 4 juga diperkirakan masih bisa tumbuh di atas 5%, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu bisa tetap di atas 5%. Perekonomian sepanjang tahun tumbuh tinggi dibandingkan negara lain yang tertekan ditopang oleh kinerja ekspor yang positif. Jelas saja karena harga komoditas unggulan Indonesia naik tajam berkat perang Rusia-Ukraina. Kemudian investasi juga tumbuh tinggi karena mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan ketika pandemi COVID-19 mulai melanda. Meski perekonomian di semua daerah belum pulih secara merata, namun lebih baik dibandingkan negara lain. Kesimpulan dari materi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi Indonesia merupakan susunan institusi, peraturan, dan mekanisme yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa dalam perekonomian.
Materi kedua, landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar nilai-nilai dalam pembangunan ekonomi seperti keadilan sosial dan keseimbangan antar hak individu dan kepentingan umum. Materi ketiga, sejarah sistem ekonomi Indonesia mencangkup berbagai tahap pertumbuhan dan transformasi ekonomi dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi dengan fokus kebijakan dan tujuan berbeda di setiap tahapan. Materi keempat, bangunan sistem ekonomi Indonesia melibatkan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan peraturan pasar, di mana pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi. Materi kelima, tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia meliputi masa awal kemerdekaan, era pembangunan Orde Lama dan Orde Baru, era reformasi, dan masa kini, yang mencerminkan perkembangan dan kebijakan yang diadopsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Materi keenam, perubahan struktur ekonomi Indonesia terjadi dari masa ke masa dengan pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, sebagai upaya untuk mencapai diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Materi ketujuh, perencanaan pembangunan ekonomi di masa setelah reformasi, didasarkan pada prinsip partisipatif, berkelanjutan, dan keadilan sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memperhatikan berkelanjutan ekonomi, serta mendorong pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Keseluruhan kesimpulan tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan sistem ekonomi Indonesia, sejarah, perubahan struktur, dan perencanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Baiklah, cukup sekian presentasi